Sekarang ini sedang ramai. Kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan atau 1 bulan, ada pertemuan Indonesian Youth Day. Anda bisa lihat hasilnya di majalah Hidup. Ada sebuah keprihatinan di dalam Indonesian Youth Day yang kurang lebih dihadiri oleh 1.500, total dengan panitia 2.000. Dari 5.000 kuesioner yang dilempar ke anak muda, rupanya antara 30% sampai 40% beberapa anak muda ingin keluar dari gereja Katolik. Menyedihkan. Mereka sudah tidak merasa kebutuhan untuk hidup dalam gereja lagi. Beberapa bapak-bapak juga kayak gitu sharing dengan saya, Romo, waktu di Helena aktif putra altar, putri sakristi, aktif OMK. Setelah sekolah di Sydney, di Melbourne, mereka lupa ke gereja lagi. Dan hampir semua anak muda berkata, Mom, I do not need God anymore. Enough doing the good thing. That is enough. Jadi anak muda berpikir sekarang untuk pada keselamatan itu cukup aja berbuat baik. Dia lupa bahwa keselamatan pertama-tama dan utama adalah anugerah Tuhan, bukan karya manusia. Saya sampai pada keselamatan yang diberikan oleh Kristus bukan karena saya aktif di gereja, doa bisa melayang, puji-pujian bisa membahana, saya mendoakan orang baru nempel aja langsung ngegubrak. Tidak ada apa-apanya itu. Bukan itu. Yang paling utama adalah kasih karunia Tuhan. Karunia. Maka keselamatan itu adalah bukan tindakan manusia pertama, tapi pemberian Allah. Maka Paulus berkata, lihat, Kristus yang memerdekakan kamu. Kristus yang memungkinkan kita mencapai pada keselamatan. Jadi kalau ditanya apakah untuk capai pada keselamatan cukup dengan berbuat baik? Pertanyaannya, imannya di mana? Imannya di mana? Jadi bukan semata-mata perbuatannya, tetapi harus ada landasan imannya. Di sini Paulus menumbuhkan antara iman pada Taurat dan iman kepada Kristus. Lihat terus saja. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapa yang sudah disunat, Bapak-bapak? Jadi dalam tradisi Yahudi, sunat itu adalah apa? Adalah simbol bahwa anak ini adalah anak keselamatan. Bahwa anak ini keturunan Abraham. Bahwa anak ini adalah anak Yahweh, anak Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak disunat adalah orang-orang yang di luar keselamatan, tidak mencapai keselamatan. Ini yang Paulus bahkan Yesus dan Paulus menentang. Keselamatan bukan terjadi karena sunat. Sunat itu untuk kesehatan, bukan untuk keselamatan. Keselamatan dibawa oleh Kristus sebagai anugerah. Maka kalau Paulus berkata orang Yahudi mau mencapai keselamatan dengan
Taurat taat, semua ditaati sesuai aturannya, maka orang akan mencapai keselamatan kekal. Kata Yesus, capek kamu seperti ini. Saya pernah ngobrol, saya ziarah dengan ibu-ibu ke Gua Maria, Kanada. Tidak perlu paspor, karena cuma dirangkas gitu. Waktu saya datang, ibu-ibu pada ambil air dulu, semacam wudhu. Lalu setelah itu kan untuk sampai ke patung ke Bunda Maria ada patung para rasul di situ. Ibu itu memegangi buat nanda saya, memegang buat nanda saya. Saya langsung namanya Eko. Eko kan ada nggak bener. Eko langsung jalan aja. Ke Bunda Maria doa. Si ibu itu langsung ngobrol sama saya. Pastor nggak benar. Emang kenapa? Ambil air dulu, sucikan dulu, sucikan dulu. Setelah menyucikan diri, baru berjalan dengan para rasul bersama Maria. Itu yang benar, Pastor. Oh, sekarang Pastor ambil air. Enggak. Sejak kapan Pastor jatuh iman? Seringkali ada orang-orang tertentu yang sibuk kepada apa? Aturannya harus kayak gini, harus kayak gitu. Saya kan pernah bisa dengan teman-teman saya. Lalu pada saat bisa itu kami bisa di kebun. Karena bisa di kebun kan saya cuma bawa alat bisa doang. Lalu pada saat konsekrasi, saya mengangkat tubuh Kristus. Di depan saya ada seorang anak, kusyuk sampai diam terus. Lalu sekarang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Satu mengangkat. Lalu anak itu berdiri, kamu angkat tangan dan berkata, dung, dung, dung. Saya tuh mau ketawa kan masa ketawa. Saya cuma diam saja. Lalu saya akan membungkuk ke bawah dan itu dan anak itu tidak seperti ibu-ibu yang udah punya iman ini. Tidak tertawa sedikit. Serius. Lalu yang darah Kristus, saya angkat, inilah darahku yang dikurbankan bagi. Dia berdoa. Lalu teman sebelahnya itu kan dia tuh ngeliatin. Lalu setelah bisa, saya deketin anak itu. Kamu kenapa kan? Romo angkat roti, angkat anggur. Kenapa kamu ganggu? Anak ini dengan serius berkata, Romo kalau nggak ada dung itu nggak jadi tubuh Kristus. Harus ada dung, nggak mungkin tubuh Kristus. Ya Allah, dari mana ini aturannya? Jadi lihat, orang percaya pada apa tata laksananya harus benar, baru keselamatan datang. Bukan seperti itu deh, bukan seperti itu. Ada yang lebih lucu lagi. Kan orang kadang-kadang dengan aturan. Ada orang yang dulu menikahnya tidak secara Katolik. Karena suaminya Katolik, istrinya bukan Katolik. Sudah 30 tahun perkawinan, lalu perkawinannya itu mau dibereskan. Pas mau dibereskan, lalu tanya kepada aktivis, saya harus membereskan perkawinan. Harus kursus perkawinan. Kata saya sudah 30 tahun perkawinan, apalagi yang dikursusin? Dia udah tahu segala-galanya.
30 tahun perkawinan gitu. Mau ngapain? Karena mau cerai. Orang mau dibelikan kepada bapak ibunya sudah mati semua. Jadi lihat, seringkali kita akhirnya justru tidak mendapatkan rahmat Tuhan karena terlalu meributkan aturan. Dan ini dikatakan oleh Yesus, aku tidak akan pernah sanggup menyelamatkan engkau kalau engkau percaya bahwa setia pada aturan itu yang membuat kau selamat. Bukan. Maka ayat 4 yang kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Jadi bagi Yesus, kasih karunia bukan terjadi pada saat kita taat pada aturan Taurat. Kasih karunia sekali lagi pemberian gratis dari Tuhan. Maka saya pernah ditanya, Romo, kalau misa ada yang tidur, apakah orang ini diberkati Tuhan atau tidak? Nah, sering tidur lihat ada banyak. Apakah diberkati Tuhan atau tidak? Tidur dia baru buat saya. Diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati Tuhan atau tidak? Maka karena diberkati Tuhan, kalau bisa tidurlah saudara. Jadi perhatikan, berkat Allah itu tidak pernah berkurang. Diberkati, ya diberkati. Tapi pertanyaannya adalah, sampai nggak berkat itu pada orang itu? Ya enggak, orang tertidur, kau mana nyampe gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka Yesus berkata apa? Bahwa kebebasan semata-mata karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, bersunat atau tidak bersunat, tidak punya arti apapun. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi Yesus di sini, Paulus di sini menekankan bukan hanya iman semata yang menyelamatkan, tapi iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kalau orang misa, Bapak, kalau misa ini kewajiban, keharusan, atau panggilan Tuhan? Panggilan Bapak sudah meninggal, kalau dipanggil. Jadi kita ekaristi, kita berdoa adalah tindakan iman yang didorong oleh kasih. Oleh kasih. Jadi bukan semata-mata saya wajib, saya harus. Enggak. Saya melakukan ini karena saya mencintai Tuhan. Maka beda. Saya syukur kepada Allah di Helena ini. Bapak Ibu, di Helena ini, maaf ya. Umat Helena ini kalau ke gereja, ayo semangat sekali. Semangat kalau ke gereja. Tapi semua itu bohong. Jadi cukup banyak umat yang merasa ke gereja adalah beban. Maka kalau saya lihat di CCTV, umat itu pas misa sibuk WA Tuhan. Dia berkata, Tuhan, coba pastornya nggak selesai korbannya. Jamah dia Tuhan. Jadi perhatikan, kalau pergi ke gereja berdoa pun menjadi
sesuatu yang kewajiban, maka semua dilakukan dengan berat hati. Saya suka sekali melihat umat sini kalau berada di Bunda Maria, macam-macam aktivitas. Ibu-ibu tua pasti berdoa, anak-anak pasti main game, orang muda pasti pacaran, dan semua dilakukan bersama Bunda Maria. Itu hebat. Suruh Bunda Maria menyaksikan mereka. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kalau orang melakukan dengan tindakan iman karena kasih, dia tahu apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, mana yang mendatangkan berkat, mana yang mendatangkan musibah. Nah, di dalam ayat berikutnya Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi manusia itu dibebaskan dari belenggu aturan, hanya puas karena aturan, dan akhirnya untuk melakukan apa? Melakukan tindakan kasih. Nah, kalau dikontekskan ke zaman ini, Bapak Paus Fransiskus menulis dalam seruan apostolik bernama Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, menuliskan gini, bahaya besar dalam dunia sekarang adalah apa? Diliputi oleh kebingungan tadi. Mas, udah berlian ini di bawah. Bahaya besar dalam dunia sekarang yang diliputi oleh konsumerisme adalah kesedihan dan kecemasan yang lahir dari hati yang puas diri namun tamak, pengejaran akan kesenangan sembrono, dan hati nurani yang tumpul. Lihat. Jadi Bapak Paus prihatin, manusia sekarang itu terbelenggunya bukan oleh hukum Taurat, bukan. Oleh apa? Oleh konsumerisme. Apa yang saya mau habiskan, apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya suka. Orang itu cari apa? Cari kepuasan dari yang dilihat, dicecap, dialami, dan dimiliki. Saya kalau sudah punya ini senang. Saya kalau sudah melihat itu bahagia. Saya kalau sudah mengalami ini sukacita. Saya kalau udah melihat drama Korea, wah, asik. Apalagi kalau punya suami seperti artis Korea, namanya juga Anyong Asyo. Jadi akhirnya pusat dari kesenangan manusia adalah apa? Yang dia bisa nikmati. Maka pada saat manusia apakah bisa mencicipi Tuhan? Apakah bisa merasakan kasih Tuhan? Tidak bisa lagi. Orang sudah senangnya mencari apa? Kepuasan indrawi. Apa yang bisa dia sekali lagi miliki, lihat, cecap, dan rasakan. Ada ibu-ibu, maaf sekali, maaf, namanya juga kesaksian. Ibu ini badannya terberkati. Saya nggak mau ngomong gemuk, nggak boleh perempuan di sini. Badannya terberkati sekali. Lalu ibu ini berkata,
Romo, tolong ajari saya. Ajari apa, Bu? Berdoa supaya bisa mengusir setan, melawan setan. Dia bilang, kenapa? Ya saya ingin membantu menolong orang yang kadang-kadang di rumahnya ada ini, ada itu. Terus saya tanya, Ibu ini kan badannya sangat terberkati. Ibu kalau ada babi senang enggak? Oh senang itu, maksud saya nggak bisa menolak kalau ada daging babi saya makan. Kata saya, babi aja nggak bisa ditolak, apalagi setan. Belajar dulu menolak babi, Ibu, kata saya. Baru nanti Ibu bisa menggeser setan, kata saya. Karena Ibu tahu kenapa babi itu enak. Tahu nggak kenapa? Karena ada setan di dalamnya. Lihat, Yesus mengusir setan dilemparkan kepada babi-babi gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, kalau orang saja sudah terikat pada kesenangannya, gak mungkin dia bisa merindukan Tuhan. Maka dikatakan apa? Orang yang kalau sudah punya, seringkali menjadi tamak, seringkali menjadi merasa kurang. Romo, saya selalu ngomong tau, saya akan diubah nanti ya kalau saya sudah kaya raya. Ya ampun, dia baru kaya raya setelah meninggal dunia sudah. Jadi ingat, di dalam kitab suci Yesus memuji janda miskin itu karena dia memberi dari apa? Kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau orang memberikan dari kelebihannya, ada pengorbanan di situ? Tidak ada. Orang udah balik pakai lagi kok. Gue kasih aja, gue kasih. Karena apa? Gue udah kelebihan kok. Tapi kalau orang memberi dari kekurangannya, pengorbanannya besar sekali. Jadi tidak mungkin orang yang punya keinginan banyak, punya ini, punya itu, bisa berbagi kalau selalu merasa dirinya kurang. Saya akan selalu tanya, nah ini Bapak, sudah lama dengan Ibu, sudah lama kita tidak ketemu ya. Pak, saya tanya, Bapak sudah menikah dengan berapa tahun dengan Ibu? 27 tahun. Saya selalu senang nanya ini, Pak Hari, kan Bapak ini punya tetangga toh? Ya, kan pasti tetangga-tetangganya ada perempuan-perempuan dari ibunya toh? Pasti Bapak mengirim nggak? Jangan ketawa, saya tanya. Jangan takut Ibu, tenang, saya akan jaga. Atas nama gereja saya jaga. Jangan takut, gereja masih ada kamar. Mengirim istri tetangga. Mengirim, bagus. Nah, kalau Bapak mengirim istri tetangga itu dilirik makin lama makin cantik. Ini cobaan atau godaan? Oh, dua-duanya. Saya tanya Bapak, jangan Ibu yang menjawab, saudara-saudara. Lihat, perempuan selalu gak tahan. Sekarang, pertanyaan kedua, itu aman. Kalau melihat istri makin lama makin jelek, ini cobaan atau godaan? Bagus, kenyataan. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Karena Anda makin lama makin hidup bersama dia, makin kelihatan hancurnya. Ini kok gini ya? Si istri ini ngomong, apalagi kamu gitu, kamu jelek. Ibu jangan lupa, Bapak itu menjadi jelek karena menikah dengan Ibu. Jangan lupa. Coba kalau suami Anda menikahnya dengan Luna Maya. Haleluya, tidak saudara. Pak Puki pasti ya Pak Puki apa? Jadi perhatikan di sini, di saat kita membanding-bandingkan, melihat ini, melihat itu, kok saya tidak diberkati?
sudah tidak bisa membedakan lagi mana benar dan mana salah. Orang sekarang selama mau, kenapa tidak? Sedih loh, sedih. Saya baru 6 tahun meninggalkan Pratista, tapi 6 tahun yang lalu ada anak SMA nanya pada saya, Romo, saya sudah pacaran dengan pacar saya laki-laki. Kamu sudah pacaran sejak SMP. Kalau saya mau, dia mau, saya rela, dia rela, lalu kami mengadakan hubungan seperti suami istri. Apakah dosa? Kan kita udah sama-sama saling mencintai, sudah sama-sama mau. Apa dosanya? Bukankah Tuhan itu kasih? Hai pret, kata saya udah begitu banget kali. Ya, atas dasar cinta, atas dasar kasih, maka boleh melakukan seperti itu. No, ada aturan. Mengapa sekarang mulai begitu banyak kaum LGBT? Sesama pria, kan sekarang dulu sih yang gak aneh-aneh hidup itu ya. Saya ingat, kan orang juga gak pacaran 2-10 tahun, enggak. Orang baru ketemu istri baru dibuka, ya. Jadi istri gue. Iya. Jangan sampai netai kan kagak ada pacaran kayak gitu. Baru lihat bawa mana, nih suami kamu. Aduh, ya sudah terima dan bisa tahan sampai mati. Sekarang pacaran lama-lama, diberkati 5 uskup dan 100 pastor. Baru 2 tahun cerai. Tidak tahan, tidak kuat. Kenapa? Udah begitu juga aneh. Sudah suami istri baik-baik, tiba-tiba suaminya tertarik pada teman lelakinya dan rela meninggalkan istrinya untuk hidup bersama dengan teman lelakinya. Ya ampun, Sodom dan Gomora muncul lagi. Nah, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang-orang tadi merasa selama saya mau, selama saya oke terima, kenapa tidak? Ya, orang sudah tidak bergubris lagi hukum Tuhan. Karena selama saya mau, selama saya bahagia, maka banyak orang Katolik juga yang perkawinan muda berkata, Romo, kami perkawinan sudah tidak bahagia lagi. Kenapa kami harus bertahan? Terus saya ngomong, gue juga jadi kasus udah gak bahagia. Apalagi dengerin kasus yang kayak gini, makin gak bahagia. Terus apakah saya harus keluar? Siapa yang harus jadi pasangan saya? Apa kamu dengan saya? Jadi seolah-olah kalau saya tidak bahagia, I must break the relationship. Saya harus keluar dari panggilan hidup saya. Bukan itu caranya. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bagaimana saudara kalau Evangeli Gaudium pun mengatakan berikutnya apa? Suara Allah tidak didengar lagi. Sukacita Tuhan sudah sulit dirasakan. Keinginan untuk berbuat baik pun menghilang. Jadi ini keprihatinan yang diangkat oleh Bapak Paus Fransiskus, bahwa orang-orang sekarang begitu terpenjara oleh dunia. Pokoknya saya bisa bahagia kalau punya ini dan punya itu, dan bisa kesana bisa ke situ. Itu seolah-olah hanya di situ. Itu. Maka tidak aneh beberapa orang tua menyuruh anak-anaknya, nak kalau besar jadi dokter, jadi dokter. Dokter itu bayarannya mahal, baru nempel gopek. Buka baju, nokial, dan dibelek 10 juta, ya.
dirogoh-rogoh 100 juta, setelah itu mati. Ya, kan? Jadi merasa bahwa pekerjaan yang sangat bisa menghasilkan uang, that is hidup yang benar. Itu hidup yang harus kamu cari. Maka apa yang terjadi? Panggilan untuk menjadi orang baik dan benar berkurang. Nah, oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada apa? Apa sih maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia? Dikatakan oleh Paulus tadi di ayat terakhir, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain. Melayani. So, rupanya saya harus tahu kenapa Tuhan menciptakan saya. Kalau Paulus berkata pelayanan itu adalah tujuan hidup manusia. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian. Jadi kita tahu maksud Tuhan menghadirkan kita kalau kita lihat dalam kitab suci. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah berfirman, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan ternak serta seluruh bumi, atas segala binatang melaya dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Saya tidak teruskan. Apa yang dimaksud dengan kitab Kejadian tadi? Katekismus Gereja Katolik menuliskan begini. Pertama, manusia itu menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Jadi kalau menurut citra Allah itu berarti apa? Manusia itu mempunyai sifat kealahan. Manusia itu ditanamkan rasa kerinduan untuk bertemu Tuhan. Maka Paulus berkata dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Jadi di dalam hidup manusia itu ada kenyataan nafsu, naluri, dan juga ada keinginan yang lebih luhur dan mulia. Ada nafsu untuk membalas, ada keinginan untuk mengampuni. Ada nafsu untuk egois, mengumpulkan, ada keinginan untuk berbagi. Ada itu. Saya pernah kan memberi retret PKRI. Kan itu ibu-ibu semua, namanya juga wanita Katolik. Lalu suatu saya retret itu, saya sadarkan, Bu, suami anugerah loh. Ingat loh, jangan selalu dikeluhkan suami itu. Suatu saat suami ibu akan kehilangan dia loh, Bu. Hargai, cintai, terimalah. Dia pemberian Tuhan. Lalu ibu-ibu berkata, ya Romo baiklah. Nanti pulang ke rumah saya akan mencintai suami saya. Saya gak akan ngeluh lagi loh. Enggak, saya akan sayangi suami saya. Dia betul anugerah yang ngomong. Betul, betul. Pulanglah ibu ini ke Jakarta. Lalu saya telepon. Tak lama kemudian, Bu, udah nyampe. Udah Romo. Gimana? Sudah menyayangi suami? Enggak jadi. Kenapa, Bu? Masa Romo saya pulang ke rumah itu cucian numpuk banyak banget. Semua acak-acakan. Itu spray gak dibenerin. Dan suami malah sedang nonton sepak bola sambil makan kacang dengan tenangnya. Saya tanya istri, suami, Pak kok gak diberesin? Nanti juga beres sendiri. Kurang ajar gak Romo? Lihat, keinginannya untuk menyayangi. Namun tiba-tiba pada saat semua ini terjadi, jengkel, marah lagi. Itu. Ada tarik-menarik antara dunia rohani dan dunia jasmani. Dan ketiga, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadi sahabatnya Tuhan. Rekan kerja Tuhan. Manusia Allah itu ingin bekerja dalam diri kita dan bekerja melalui kita.
Jadi perhatikan betapa mulianya manusia ini. Hanya seringkali kan manusia itu suka aneh-aneh. Padahal di dalam katekismus Gereja Katolik, dari segala ciptaannya kelihatan hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Manusialah yang dirinya ini merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki bagi dirinya sendiri. Jadi katekismus Gaudium et Spes menyerukan hal yang sama. Manusia itu mulia. Hanya manusia yang bisa mengenal Tuhan. Kebetulan tidak ada romonya di sini. Ada romo balok di salah satu paroki. Romo ini hobinya miara ayam. Dia jago tentang perayaman. Dia jelaskan kepada saya. Lalu saya itu tanya, Romo, kenapa ayam kalau minum selalu ke atas begini, Romo? Dan beliau berkata, dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya baru tahu bahwa ayam-ayam Romo balok ini mengenal Tuhan dan pencipta. Sejak saat itu saya tidak pernah berani nendang ayam yang lain. Karena ayam ini secinta dengan aku saudara-saudara. Dia bisa mengenal Tuhan. Di paroki yang lain saya pernah kunjungan dengan para pastor, duduk-duduklah kita siang-siang sambil ngopi. Jam 12 itu biar Angelus teng anjing pastor itu kita ketawa saudara-saudara. Jadi para pastor merokok, anjingnya malaikat Tuhan. Dan pastornya berkata, tidak perlu doa lagi, sudah diwakili oleh anjing. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, binatang tidak bisa sama dengan manusia. Walaupun kadang-kadang binatang dinikahkan dengan harga 200 juta. Bukan. Manusia tidak bisa sama dengan binatang. Manusia itu mulia. Maka kalau Allah mengatakan bahwa manusia itu mulia, hanya manusia yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dan kalau manusia dipanggil untuk masuk di dalam kehidupan Allah, apa maksudnya? Katekismus dan Gaudium et Spes sama menyerukan Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk apa? Untuk apa? Melayani Tuhan. Bapak Ibu, apa maksudnya melayani Tuhan? Apa maksudnya melayani Tuhan? Bapak Ibu gereja jadi prodiakon, jadi rektor, pemazmur, melayani Tuhan. Melayani Tuhan Pak? Tidak sama sekali. Jangan salah persepsi. Anda melayani Tuhan, Anda harus jadi prodiakon, lektor, ngajar katekismus. Salah besar. Suami istri melayani Tuhan, layani Dia. Langsung istrinya dengar ini. Kenapa dalam suami istri melayani Tuhan itu berarti melayani pasangan? Bapak Ibu ingat dalam sakrament perkawinan, kehadiran Tuhan nyata lewat diri siapa? Pasangan. Jadi Allah itu hadir kepada suami lewat istri, dan istri hadir pada suami lewat salah. Saya ulangi lagi saudara-saudara.
Allah itu hadir kepada suami lewat istri. Allah hadir kepada istri lewat pastor paroki. Lewat suami. Jadi Bapak Ibu tolong jangan melayani pasangan melihat wajahnya. Jangan, nanti males dan jengkel. Betul Bu? Lihat, tega banget. Betul. Tuhan, ampunilah mereka Tuhan. Tapi lihatlah wajah Kristus dalam diri pasanganmu. Jadi, ya betul sulit, betul, nggak gampang. Lebih mudah melihat wajah Kristus di hadapan Pastor Balok, loh, ya gampang. Sulit, nggak gampang. Bagaimana saya harus belajar melayani dia? Jadi lihatlah kalau Anda membuatkan kopi untuk suami, Yesus, bayangkan Yesus, Yesus, indah banget. Kopi Yesus. Kalau Anda malam hari membuka baju untuk Yesus, Yesus kuserahkan hidupku, Yesus. Dan Anda jadi sukacita kok. Dia tidak menjadi sebuah beban. Karena apa? Karena saya harus menunjukkan cinta saya. Jadi jangan pernah berpikir saya harus pelayanan di gereja. No. Bukan itu yang pertama-tama. Yang pertama-tama adalah keluarga, pasangan. Saya pun pertama-tama kalau SK dari para pastor ini, para pastor OSC, SK-nya pertama bukan tugas melayani Helena. Ya, itu nomor 2. Nomor 1 SK di Helena tertulis apa? Mencintai Romo Bali. SK pertama Bapak Ibu. Dan itu yang paling sulit coy. Loh. Saya tanya aja, fair. Lebih berat menyenangkan istri atau lebih berat menyenangkan istri orang lain? Istri orang lain dibutuhin, terima kasih doanya, terima kasih. Atau istri sendiri kan cuma kayak gini doang. Jadi memang susah, penuh pengorbanan. Ya itulah sebuah apa? Sebuah tugas untuk menghadirkan Tuhan. Emangnya Tuhan menyelamatkan kita mudah? Enggak. Sampai mati anaknya. Maka Anda pun mencintai suami harus sampai mati. Sebelum dia mati di luar. Jadi betul, dalam mencintai pasangan memang saya harus mematikan diri saya. Maka bagus cintanya Yesus itu yang mengajarkan bukan selfish love. No. Selfless love. Selfless love. Yang menjadi less siapa? Saya jadi less. Suami saya, istri saya jadi more. Nomor 1. Maka saya ini asli, ini jadi buat asli. Saya itu kan sering dapat dari orang yang punya tambak di Tanjung Lesung dan di Begitan. Udah, saya kalau masak ada bumbu, saya masak dan saya sajikan kepada teman saya yang tercinta. Dan senang sekali, wah enak banget ya, masakan Romo dengan penuh kasih sayang. Padahal dia tahu tadi udangnya ke bawah, terus ke bawah, saya ambilin saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah, saya tercinta untuk apa? Untuk menghadirkan Tuhan. Maka bahasa Paulus kepada jemaat di Kolose apa? Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik
baik pemerintah maupun penguasa, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Manusia tercipta untuk Tuhan. Dan saya berhasil menjadi ciptaan Tuhan yang sempurna pada saat saya berhasil mencintai, berkorban bagi orang yang ada di sisi saya sebagai pasangan saya. Kalau Anda berpasangan. Oleh karena itu, apa kehendak Tuhan untuk hidup kita? Dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada Efesus, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan anak Allah, itu berarti apa? Kita harus hidup di dalam kasih dan di dalam roh. Karena yang memampukan kita mengasihi adalah apa? Roh Allah sendiri, bukan diri kita. Kalau kita mengasihi tadi, lu baik, gua kasihin. Lu nyebelin, awas, gua racun. Setetes demi setetes. Jadi kasih dalam roh adalah bukan kasih yang perhitungan, bukan. Kasih yang sungguh dalam kerelaan untuk kebaikan dia. Maka lihat di sini, Yesus datang tidak hanya mau membebaskan kita, tetapi juga mau menyatukan kita dengan kasih Tuhan. Mau membuat kita hidup di dalam kasih Tuhan. Maka tidak aneh kalau gereja, kenapa sih gereja selalu ekaristi tiap saat? Karena disitulah tempat kasih Tuhan dialami dan dirasakan. Kenapa sih ada sakramen pengampunan? Karena disitulah tempat kasih Allah dirasakan. Beberapa kali kalau saya memberi retret, ada anak-anak Kristen. Pada saat ada pengakuan dosa, anak-anak Kristen datang kepada saya dan berkata, Romo, saya Kristen, boleh gak pengakuan dosa? Kata saya, gak ada sakramen untuk kamu. Tapi kalau kamu mau pengakuan dosa dan Romo doakan, saya bisa. Saya bersedia. Dan anak itu cerita. Lalu saya doakan. Dan saya tidak memberi absolusi. Karena dia bukan Katolik. Dia tidak mengimani. Saya doakan saja, saya sentuh, dan dia sudah bersyukur banget. Selama ini Romo saya berbeban berat banget nanggungnya. Tapi waktu Romo berkata Tuhan mengampuni kamu, saya merasa plong, Romo, plong. Jadi sakramen-sakramen di dalam gereja adalah tempat Tuhan memberikan berkat. Jadi Anda kalau sedang sakit parah, diberi sakramen minyak suci, jangan takut. Percayalah. Karena kemarin 2 bulan yang lalu di Siloam, saya dipanggil oleh anaknya, Romo, tolong papa mau dioperasi berat, tolong diberi sakramen perminyakan ya. Oh siap, sekalian lihat itu Romo. Oh baik, saya bawa sakramen Maha Kudus. Saya kan langsung ke Siloam sama anaknya. Saya buka anaknya, saya ngomong, bapak itu sedang duduk di bed, sehat. Dia senang, aduh Romo, terima kasih sudah datang. Saya lihat istrinya loh, gimana? Loh, kok Romo datang? Mau ngapain? Mau sakramen minyak suci, Bu. Kok Romo sih yang lain aja? Karena dia tahu, saya selalu berhasil kalau mau sakramen minyak suci. Jadi si ibu itu sudah gelisah ya.
sakramen minyak suci. Setelah saya beri ekaristi sakramen Maha Kudus, dia bahagia ngomong, bahagia. Saya tenang sekali. Saya disertai Tuhan. Oh, syukur pada Allah. Baik. Oh, saya pulang ya. Lalu ini saya tahu dari cerita dari anaknya. Si mamanya telepon ke adik papahnya. Saat tadi si kakak udah beri sakramen. Sama siapa? Sama rumah kok. Aduh, tidak perlu waktu. Sampai ngomong seperti itu kata saya, kurang ajar. Dia udah tahu bahwa saya imam yang diurapi Tuhan. Saya asli diberkati oleh Bapak Uskup, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi 3 hari kemudian, engkau ini meninggal dunia. Dan saya datang ke pemakamannya, saya lihat istrinya tidak mau melihat pada saya. Saya deketin, Mama, dia pergi ya di mana? Enggak, Romo ini. Bukan gue yang mencabut. Bukan saya yang mencabut nyawanya. Jadi, lihat di sini. Orang itu diberi di dalam gereja sakramen supaya disatukan dengan kasih Tuhan. Jadi sakramen itu adalah apa? Lambang kehadiran gereja untuk menyatukan kita dengan kasih Tuhan. Doa itu apa? Untuk menyerap kekuatan kita dari Tuhan. Berapa banyak saya suka ibu-ibu kadang-kadang siang-siang, sore datang ke patung Bunda Maria, menangis di sana. Lalu pulang dengan senyum. Beberapa anak-anak PH kedokteran masih pakai baju kedokteran datang nangis. Lalu saya tanya, kenapa? Ujian gak bisa. Terus mau ngapain? Doa. Oh ya udah silakan. Enggak doa. Keluar doa. Sudah. Gimana? Tenang. Nggak tahu hasilnya seperti apapun, tapi tenang meledakan. That is the power of God's love. Dan Anda hanya bisa merasakan kuasa Allah dari mana? Dari sakramen dan doa. Maka lihat, saya perhatikan bagaimana supaya hidup kita di dalam roh. Pertama, kalau tadi keselamatan, kebebasan, kemerdekaan itu karunia Tuhan, tapi karunia itu tidak akan nyampe kalau kita tidak menyiapkan, betul kan? Kan di beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Allah itu ada ditaburkan di batu, tanah kering, berduri, tanah baik. Jadi kalau kita tidak menyiapkan, tidak akan bisa keselamatan, kemerdekaan Tuhan nyampe pada kita. Maka pertama, kita harus belajar bergerak dari perkara-perkara yang biasa ke perkara-perkara yang terarah kepada kerajaan Allah. Artinya apa? Saya harus memikirkan hidup yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan pada Allah. Apakah saya sudah membuat pasangan saya bahagia atau tidak? Nyaman atau tidak? Apakah pasangan saya merasakan bahwa saya sungguh menjadi penjaga dia atau tidak? Apakah dengan kehadiran saya, pasangan saya hidupnya lebih berat atau tidak? Itu. Saya berpikir pada sesuatu yang lebih mulia. Saya dibesarkan dari keluarga dengan ayah yang keras banget, kasar banget. Sampai saya itu tidak terlalu akrab dengan ayah. Walaupun sekarang sudah mulai baik, saya sudah memaafkan ayah. Tapi saya tidak datang, ayah, saya sudah memaafkan kamu. Dia akan ngomong, emangnya dosa saya apa? Saya enggak. Saya belajar memaafkan. Sampai kemarin lucu ayah saya. Ayah saya sudah 70 tahun lebih, mulai budek, mulai tuli. Dia mau beli piring
apa alat bantu dengar. Dia cerita sama saya, aku mau beli hearing aids, mahal ya kok. Saya tanya, emang berapa? 12 juta kiri kanan. Saya pikir cuma 5 juta. Karena saya mau bagi 2 gigi, saya juga mau cari gigi palsu. Jadi setengah untuk telinga, setengah untuk gigi. Terus kata saya, ya enggak jadi. Jadinya cuma beli alat bantu dengar doang. Lalu giginya di mana? Ya itu sekarang saya ompong kok. Terus saya bilang, ya sudah ayo kita cari gigi second, kata saya. Terus dia tanya, emang ada yang bekas orang mati kan gak dipakai lagi, kita cari aja. Langsung bapak saya berkata, kamu kurang ajar ya. Kamu membalas kepahitan hidup kamu kepada bapakmu ya. Kemarin akhirnya saya datang ke rumah, saya bawa ayam saudara-saudara. Bapak saya cuma dimut aja, nggak bisa dimut. Pak, ditelan masih gede-gede kata dia itu. Akhirnya saya berbelas kasih, coy. Saya punya uang saku, saya katakan ini untuk gigi palsu kata saya itu. Kalau nggak bisa yang asli, ya gigi sapi ya saya cari. Terus bapak saya tanya, kamu punya uang kok? Sultan, Sultan, macam pak, mau beli apa, mau beliin. Jadi bapak ibu, orang yang sudah terbebas dari luka, dia bisa bergerak pada kasih, pada cinta. Aku prihatin kemarin waktu pertemuan anak muda, banyak anak muda yang mengatakan terluka oleh ayah. Banyak anak-anak sekarang punya hubungan yang tidak baik dengan ayah. Bahkan ada satu kasus yang begitu menyedihkan, aku yang memberkati perkawinan. Bapaknya tuh ingin banget kan kalau perjalanan ke depan gandeng anak perempuannya. Itu kan perjalanan penyerahan terakhir. Dan dia tahu perempuannya, anaknya nggak mau, nggak mau. Saya sejak kecil nggak punya papa kok. Papa pergi. Ngapain sekarang papa harus kayak gitu? Saya merasa nggak diurus oleh papa. Banyak orang yang masih terbelenggu oleh luka, maka tidak akan pernah bisa mengasihi. Selama belenggu ini tidak mau dilepaskan. Jangan berpikir bahwa belenggu itu akan terlepas begitu saja. Tidak. Jangan berpikir dan berkata, Romo, memaafkan itu sulit. Iya, kata siapa mudah? Enggak, memang sulit. Hanya pertanyaannya, mau nggak? Mau atau tidak? Selama engkau tidak mau, maka Tuhan tidak pernah bisa merubah kamu. Anda pernah lihat gambar Yesus di depan pintu? Ada sebuah poster, gambar Yesus di depan pintu. Pernah nggak lihat posternya? Jarang ke toko rohani ya, toko baju dulu ya. Coba sekali-kali ke toko rohani. Itu ada gambar Yesus di depan pintu. Itu digambar oleh seorang pelukis terkenal. Lalu pelukis itu setelah beres melukis, dia bawa kepada seorang apa disebutnya kritikus lukisan. Sang kritikus itu melihat dan dia melihat aneh. Kok? Iya benar. Kok di pintunya tidak ada handle? Pintu ini nggak bisa dibuka dari luar. Dan sang pelukis itu berkata, memang begitu. Itu yang saya mau. Kenapa? Yesus tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita tidak membuka hati kita dari dalam. Jadi Anda tidak akan bisa terbebaskan oleh Yesus kalau Anda tidak mau. Kalau Anda menutup, dan sudah sampai mati hidup Anda dalam kemarahan, kepedihan. Dan jangan harap itu surga terbuka untuk Anda. Haleluya. Maka belajarlah untuk hidup yang lebih mulia, lebih baik. Yang kedua adalah apa? Kita tidak mengalami banyak hal
orang, dan peristiwa sebagai sumber kegelisahan. Sadarlah bahwa kepahitan, kesakitan, masalah adalah cara Tuhan untuk menguatkan Anda. Bukan untuk menyiksa Anda, enggak. Tuhan mau anak-anaknya itu menjadi pemenang. Dan kalau mau jadi pemenang itu harus apa? Fight, bertempur. Nggak bisa kita jadi pemenang otomatis, saya jadi pemenang terus nggak ngerjain apa-apa. Kita harus fight dengan hidup kita. Kita harus fight dengan kelemahan kita. Jangan pernah berpikir, Romo, saya dari dulu memang dilahirkan sebagai orang cerewet, maka kalau saya sekarang cerewet harus dimaklumin. Ini paling sulit kalau mau bisa sakramen. Orang sakit butuh yang cerewet. Salah dulu gitu. Maka saya selalu kalau pada susah-susah plester dulu mulutnya kan, baru saya mau memberi sakramen. Komentar aja dia terus. Jadi jangan pernah berpikir kalau dari dulu saya hidupnya jelek, matilah sebagai pemenang. Jangan hidup sudah jelek, hidup sudah penuh beban, mati aja mau bebani. Menyedihkan sekali. Jadi kehidupan penderitaan ini ingat supaya membuat kita kuat. Sekarang di WA sedang beredar lagi cerita tentang seorang suster CB yang sakit kanker. Sudah pernah dengar ceritanya? Beberapa belum. Suster itu kisahnya apa? Suster itu penyakit kanker stadium 1. Lalu waktu dia minum obat-obat apa tradisional, naik stadiumnya jadi 2. Yang lebih naik itu 2 atau 2B? Gak ada yang kanker sini, gak tahu ya. Pokoknya 2-nya naik. Datanglah suster itu ke Romo Yohanes Cikadiri berdoa. Lalu Romo Yohanes punya karunia, dia berdoa. Lalu Romo Yohanes berkata, Suster tidak bisa sembuh kalau tidak bisa mengampuni. Romonya punya sabda pengetahuan. Lalu suster itu cerita bahwa sejak kecil ibu dan dia dengan anak-anaknya diusir dari rumah itu. Setelah sekian lama tinggal di rumah itu, dan si bapaknya tinggal dengan wanita lain, dia kecewa dan marah sekali. Dan akhirnya Romo itu berkata, suster, coba ampuni. Akhirnya pulang ke trek, dia minta 6 bulan cuti kepada pimpinan CB. Dan dia pulang karena mendengar papanya sedang sakit keras. Dia merawat ayahnya. Setelah 6 bulan dia tidak minum apapun dan diperiksa dokter kankernya hilang. Dan si dokter tanya, kamu minum apa? Saya tidak minum apa-apa. Saya hanya mengampuni ayah saya. Lu jangan ngomong, Romo hidup saya sudah berat, sudah capek, banyak masalah. Bagus. Berarti Anda harus jadi pemenang, bukan kalah oleh penderitaan kamu. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Dan saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus de Sales. Hidup pertobatan, pemurnian hanya bisa dilakukan lewat apa? Keutamaan doa, baca firman, berbuat kasih, menyangkal diri, dan sakramen dalam gereja. Maka Bapak Fransiskus de Sales mengatakan, manusia yang menjadikan kehendak Allah sebagai kehendaknya sendiri adalah manusia kemerdekaan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita berbicara tentang orang-orang yang dimerdekakan, Allah itu ingin membuat Anda hidup bebas, merasakan cinta Tuhan, merasakan kasih Allah. Udah. Jadi malam ini adalah malam bagi Anda semua. Kita sudah puji-pujian, kita sudah mendengarkan firman yang mengajak kita untuk apa?
Jangan bawa-bawa penderitaan sampai mati. Jangan membawa kesulitan hidup dan kesakitan hidup sampai mati. Lepaskan, bebaskan. Maka malam hari ini para imam beberapa awam akan melayani dalam pendoaan. Anda yang merasa tergugah, Anda yang merasa ingin didoakan, datangilah para imam, para awam. Mereka punya karunia mendoakan. Kalau Anda di antara Anda juga suami istri mau saling mendoakan, bagus, silakan lakukan. Doa yang lahir dari iman, dari cinta, akan membuahkan karunia berkat dalam hidup Anda. Saudara-saudara, ikutilah batin Anda. Tidak harus nanti, karena ada beberapa langsung ngomong setelah KK, Romo, kok saya tadi didoakan gak jatuh ya? Ingat, jatuh atau tidak itu bukan tanda. Tanda yang benar dari doa adalah apa? Anda pulang sebagai manusia kebebasan. Anda pulang sebagai manusia yang terberkati. Itulah tanda berkat Allah tercurah atas kita. Maka Bapak Ibu, mari kita menyiapkan batin kita. Kita bersama-sama hendak memohon karunia Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dengarkanlah sapaan roh dalam batin. Dengarkanlah dorongan roh dalam hatimu. Kalau Anda merasa ingin didoakan, datangilah para pendoa yang ada di sini. Kalau Anda merasa bahwa Anda mau butuh doa sendirian, berdoalah malam